Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama lagi merenungkan tentang kasih yang menjadi dingin. Kasih yang menjadi dingin. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 12 itu banyak sekali disinggung tentang eh, akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini kasih menjadi dingin katanya. Kenapa menjadi dingin? Karena ada roh pemecah belah. Karena ada kejahatan yang selalu timbul, yang selalu digembar-gemborkan oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dunia ini begitu banyak kejahatan akhir-akhir ini. Seperti halnya anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami, suami dan istri berantem saling bunuh. Waduh, ya ada yang anak bayi disetubuhi, ada yang dibunuh, ada yang dimutilasi, ada yang dimasak. Waduh, kalau Bapak Ibu perhatikan di berita-berita di Metro TV itu menyeramkan semua ya. Begitu banyak kejahatan yang terjadi. Nah, ini kita harus waspadai karena di zaman sekarang Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita yang di ditulis dalam kitab Wahyu pasal 24 ya. Kitab Wahyu pasal 24. Jadi kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 24 ayat 12 itu dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa menjadi dingin? Karena ada kedurhakaan. Apa kedurhakaannya? Keberdosaan kita. Manusia selalu, karena sudah jatuh dalam dosa, manusia cenderung untuk selalu mementingkan diri sendiri. Selalu cenderung untuk menganggap dirinya paling benar, paling pinter, paling suci. Ya, sehingga sesama manusia kita saling menuding, saling menghakimi. Ini yang cilaka, Bapak Ibu. Padahal menurut Alkitab, kita anak-anak Tuhan harus merendahkan diri, bukan menyombongkan diri atau meninggikan diri. Nah, menyombongkan diri atau meninggikan diri bisa dianggap sebagai menganggap diri lebih benar, lebih pintar, lebih tahu, lebih suci dan sebagainya. Ya. Nah, banyak kali terjadi perpecahan akibat kesombongan ini. Contohnya mengenai hubungan suami istri, hubungan sesama anggota gereja, hubungan sesama masyarakat, itu tanpa terasa kita selalu menganggap kita paling benar, kita paling baik, kita paling suci, kita paling segala macam, kita lebih dari orang lain. Padahal Alkitab bilang kita sebagai anak Tuhan harus menyangkal diri. Artinya kita masih menganggap orang lain lebih tinggi dari kita. Orang lain lebih hebat dari kita. Orang lain lebih tahu dari kita. Orang lain lebih suci dari kita. Tapi kita manusia yang sudah berdosa berbalik.
kita yang lebih tinggi, kita yang lebih pintar, kita yang lebih suci, dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai, karena setan di akhir zaman ini akan menggunakan roh pemecah belah untuk memecah belah keluarga, memecah belah suami istri, hubungan suami istri, memecah belah anak dan orang tua, memecah belah gereja, memecah belah persekutuan orang-orang kudus, supaya apa? Supaya Tuhan gagal. Gagal dalam arti Tuhan yang adalah mempelai pria, yang menganggap kita umatnya adalah mempelai wanita, jangan sampai bisa bersatu. Maka diadakanlah politik pemecah belah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghasut melalui iri hati, melalui cemburu, ya, melalui kesombongan. Nah, ini melalui kemarahan, melalui kepahitan. Ini yang dipakai, ya, untuk memecah belah gereja, memecah belah anak-anak Tuhan dalam perkawinan, memecah belah segala macam. Karena itu, kita harus selalu waspada, ya. Di dalam kasih itu harus ada kebenaran, harus ada pengajaran. Nah, pengajarannya apa? Pengajarannya, ya, harus rendah hati, saling mengasihi, mengampuni, ya. Dalam kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri artinya menyombongkan diri dan sebagainya. Kenapa disebut begitu dalam kasih? Karena, ya, itu semua adalah pemantik atau senjata rahasia yang digunakan oleh si jahat untuk memecah belah manusia, hubungan manusia dengan manusia. Padahal Tuhan bilang, kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiranmu. Ya, tapi iblis merubah, mengasihi Tuhan oke, tapi jangan mengasihi manusia. Karena kalau tidak lagi saling mengasihi, misi Tuhan mengajarkan tentang kasih gagal. Tujuan iblis hanya ingin menggagalkan tujuan Tuhan, mengajarkan tentang kasih Allah Bapa kepada manusia. Kasihi Allah Tuhanmu, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau engkau mengasihi dirimu sendiri artinya kita mesti menganggap orang lain tuh lebih berharga dari kita. Kalau kita mau dihargai, kita mesti menghargai orang lain. Kalau kita mau diberi, kita harus memberi orang lain. Kalau kita mau dikasihi, kita harus mengasihi orang lain. Nah, mengasihinya bagaimana? Bukan mengasihi, lantas suami-suami Kristen mengasihi telepak-telepek, ya, terus jadi selingkuh. Itu dosa namanya. Tapi mengasihi itu sesama manusia, semuanya secara umum. Siapapun yang membutuhkan uluran tangan, harus kita ulurkan tangan kita. Harus kita tolong, kita berikan pertolongan, kita berikan kekuatan, kita berikan penghiburan dan sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan iri hati, cemburu, dendam, dengki, kepahitan, amarah, kesombongan, ya. Semua itu adalah senjata rahasia iblis untuk memecah belah manusia. Sedangkan Tuhan menginginkan kita bersatu, kita bersekutu dalam kasih Kristus. Kita bukannya harus bunuh-bunuhan atau apa, tidak. Harus saling mengasihi.
Dan dalam kasih ada damai sejahtera. Kalau dalam cemburu atau marah atau kepahitan, tidak ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Yang ada kemarahan, kebencian, dendam, dengki. Waduh, terus menerus. Akhirnya jadi sakit. Karena waktu kita marah-marah, kita dendam, dengki, iri hati, kita punya hormon jadi kacau. Waktu kacau, maka penyakit timbul. Akhirnya bisa jadi kanker, sakit jantung, dan sebagainya. Ya, ini yang saya mau ajak Bapak Ibu renungkan adalah di zaman akhir ini begitu banyak kedurhakaan, kejahatan-kejahatan yang dibuat manusia, baik itu anak Tuhan ataupun tidak. Makanya hati-hati, kalau kita jadi anak Tuhan, pelajari firman Tuhan. Pagi, siang, malam, renungkan tiap hari. Supaya kita jangan masuk ke jebakan-jebakan yang dipasang oleh si jahat, oleh setan. Melalui iri hati, dendam, dengki, ya, kepahitan, kesombongan, ya, tipu muslihat, dusta, segala macam. Berubahlah dalam pembaharuan akal budi kita, ya. Emang nggak gampang, susah. Tapi harus kita usahakan, kita baca Alkitab, kita pelajari, kita minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan yang memberi kita kekuatan dan hikmat untuk menolak semua jebakan-jebakan setan yang enak. Kalau kita bisa menyakiti hati orang, enak. Kalau kita suka menghakimi, bisa menghakimi, bikin dia nangis, enak. Ya, kalau kita bisa bohongin dia, enak. Kita bisa apa namanya, jahatin orang, atau kita nipu, atau kita selingkuh, enak. Tidak ada dosa yang tidak enak. Tapi nggak enaknya nanti setelah kita diadili, nah masuk neraka, kekal, nggak mati-mati, tapi dibakar-bakar terus, nggak mati lagi. Kalau dibakar mati nggak apa-apa, nggak mati-mati masalahnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita rubah perilaku kita supaya kita mentaati firman Tuhan, ya, taat 100% pada seluruh firman Tuhan. Caranya baca firman, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, iman, pengharapan, kasih. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Ingat, saya ambil ini dari Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Sampai di sini, jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin banyak orang mengerti tentang firman Tuhan, berjaga-jaga di zaman akhir, supaya jangan kita ketinggalan kalau Tuhan datang. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.